pandangan yang ada di masyarakat itu biasanya kalau spontanitas kita tanya, profesi pramugara itu tugasnya ngasih makan, ngasih minum. Semenarik apa sih untuk diikuti profesinya itu? Makanya enak, udah jalan-jalan, Gitu. dibayar pula. Dibayar pula. Harga terjangkau itu Saya sempat kejadian emergency dikompresi. Yang lagi kebanggaan lagi kalau misalnya dia udah terbang, terus dia terbang bawa orang tuanya. Itu anak saya tuh, gitu. Halo, Sobat JMN Channel, ketemu lagi dengan saya di Jadi Begini Podcast. Tepuk tangan. Sobat, teman-teman, mobilitas masyarakat sekarang, yaitu masyarakat modern, saat ini bisa dibilang sangat dinamis, ditandai dengan mobilitas, aktivitas yang sangat tinggi tentunya. Orang bepergian antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara yang terbilang sangat jauh sekarang sudah menjadi hal yang biasa dan hal yang lumrah. Diikuti oleh ketersediaan moda transportasi yang baik tentunya, dari mulai transportasi darat, laut, atau udara. Untuk penunjang hal tersebut tentu dibutuhkan fasilitas transportasi yang baik, aman, nyaman tentunya untuk kita gunakan. Ditambah oleh tenaga-tenaga profesional awak kabin yang menjamin keselamatan, kenyamanan saat kita dalam perjalanan. Pisindo Air Training atau PAT atau PAT hadir untuk mencetak pramugara yang profesional yang siap untuk bekerja dan menjadi pramugara yang handal. Nah, Sobat JMN, kali ini saya kedatangan 3 orang narasumber di hadapan saya yang sangat gagah-gagah dan perkasa ini, yang bisa mewakili dari PAT dari PAT-nya sendiri, yang nanti akan berbicara tentang apa itu PAT, membahas jauh tentang Pisindo Air Training. Tepuk tangan untuk ketiga orang narasumber. Di sebelah kanan saya, kayak baca mau ini, nonton cerdas cermat. Di sebelah kanan saya ada yang saya dengar dari tadi ngobrol sih dipanggilnya Encang, tapi siapakah beliau? Nama yang sebenarnya boleh diperkenalkan? Halo, nama saya lengkapnya Jeff Rizal. Tapi biasanya kalau di airline itu punya EKE, nama alias, yang kita bikin sendiri atau dari teman-teman yang biasa manggil. Nah, teman-teman saya biasa manggil saya Encang, karena saya dari Betawi. Encang itu artinya Om. Jadi dituakan dalam artian emang usia saya juga udah tua sih sebenarnya dibandingin teman-teman kerja saya yang masih pada muda-muda gitu. Jadi boleh panggil saya Encang lah. Terima kasih Encang Jeff Rizal ya. Seperti tadi yang paling lantang temennya dulu bukan? Dan di tengah-tengah nih yang tidak kalah ganteng juga, siapakah beliau? Kalau nama saya Bahtiar, lengkapnya Bahtiar Rahman. Kalau saya tinggalnya di Bandung. Di Bandung. Profesi saya sebenarnya seorang pengajar, bukan di airlines, tapi hanya membantu teman-teman aja di lembaga ini. Iya. Itu singkatnya. Terima kasih Kang Tiarnya. Siap, di Bandung. di Bandung, asli Bandung. Jadi kayak gua taruh Sunda terangannya. Insya Allah. Tapi kita kayak bisa Jakarta sudah di translate kita. Pasnya di Hanau. Ada subtitlenya nih. Tadi Encang ini profesinya pilot. Saya pramugara. Oh, pramugara. Ya, saya jadi pramugara baru. Dari tahun 96. Dari tahun Sebaru 96. atau selama Akang? Nama saya Ruli Fikih. Biasanya teh dipanggil Uwi. Kang Uwi. Kang Uwi mohon. Kang Uwi. Saya juga mantan pramugara. Sudah 3 tahun terakhir ini tidak aktif sudah. Gitu. Mantan pramugara.
pramugara emang tanah. Iya. Kayaknya. Nah, tadi bicara PAT aja. PAT ya. PAT. Pisindo Air Training. Air Training. Ya. Itu khusus yang membuka pelatihan di bidang awak kabin atau pramugari dan pramugara. Betul. Seperti apa sih pramugara dan pramugari itu? Encang aja dulu kali Encang, ya. ya. Gimana nih pramugara atau pramugari itu sepenting apa sih gitu? Sebenarnya yang opini atau pandangan yang ada di masyarakat itu biasanya kalau spontanitas kita tanya, profesi pramugara itu tugasnya ngasih makan, ngasih minum Iya. di pesawat. Sebenarnya nggak sesederhana itu gitu. Dan itu sebenarnya bukan tugas pokoknya pramugara. Tugas pokoknya pramugari atau pramugara yang biasa kita sebut cabin crew atau ada istilah lain flight attendant, itu tugasnya justru menjaga keselamatan penerbangan. Penumpang khususnya Dari satu poin, katakan misalnya berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, itu aman sampai dengan tujuan. Tugas utamanya itu menjaga keselamatan. Kalau ngasih makan, ngasih minum itu sebenarnya tugas yang kesekian ya. Yang utama yaitu menjaga keselamatan penerbangan. Jadi yang paling galak nggak pakai sabuk pas itu pramugara ya. Saya pelototin. Soalnya saya pernah ke Batam waktu itu, saya Azuek itu datang lagi pakai Iya. Jadi termasuk salah satunya itu yang utama ya. justru itu. Justru yang utama itu gitu. Sebenarnya kalau memang kita cerewet itu bukannya buat kita, ya buat keselamatannya penumpang gitu loh. Jadi mungkin penumpang tidak menyadari seberapa pentingnya, contohnya tadi seatbelt udahlah nggak usah dipasang lah ya gitu loh, bekah deh nggak usah dipasang gitu. Padahal itu penting banget buat menjaga keselamatan penerbangan. Mungkin penumpang nggak menyadari itu, tapi kita sebagai flight attendant yang udah di training sadar akan pentingnya itu. Makanya kita nggak henti-hentinya kita ingatkan lagi untuk pakai itu seatbelt, jangan dilepas gitu loh, selalu kayak gitu lah. Terus pramugari atau pramugaranya sendiri semenarik apa sih untuk diikuti profesinya itu? Sedangkan kan jadi pramugara Kang Tiar Kang Ruli betul. Apalagi pramugari mah udah sieun Kang Apungnya terbang teh. Apalagi terbang pesawat. Menariknya seperti apa sih menjadi seorang pramugari atau pramugara itu? Saya jadi pramugara itu tahun 96 sampai dengan sekarang. Artinya nyaman-nyaman saja. Sangat nyaman untuk jadi, kalau saya menjadi pramugara tuh sangat nyaman karena sesuai dengan passion saya gitu loh. Suka jalan-jalan, ketemu orang baru, ngobrol, banyak teman segala macam gitu. Itu kayaknya tersalurkan semuanya di profesi saya yang sekarang ini. Menariknya suka jalan-jalan, suka traveling, ketemu dengan orang-orang baru itu digaji. Bisa pula. Iya. Makanya enak, udah jalan-jalan, dibayar pula. Enak banget itu. Terus jalan-jalan gratis lagi kali ya? Gratis dan dibayar ya? Gratis dan dibayar gitu loh. Itu enak banget, makanya betah saya jadi pramugara ya itu. Tapi kan untuk menjadi seorang pramugara ini ke siapa nih sekarang nih? Pramugara atau pramugari itu kan jadwal kerjanya nggak jelas. Nggak tentu. Kalau saya nih kan berangkat pagi pulang sore sudah. Saya tinggal ngopi-ngopi di rumah, masih makan ayam gitu ya. Pramugara bisa jam 2 malam, bisa pagi-pagi banget, orang lagi tidur itu bisa seperti itu. Oke, saya coba jawab ya. Untuk profesi karir cabin crew ini, pramugari ya, memang menurut saya itu ini satu pekerjaan yang unik gitu ya, karena saya ngalami sendiri. Saya terbang dari tahun 94, terakhir 2017, 2018. Nah, profesi yang saya jalani ini tuh banyak benefit keuntungan yang saya dapat selain gaji yang cukup lumayan gitu ya. Artinya tadi Encang bilang kita bisa jalan-jalan, kita bisa tahu satu tempat yang baru, ketemu orang, terus dan uniknya itu tadi. Kalau di Indonesia nih ada istilah gini, kalau orang mau kemana berangkat kerja ya gitu. Kalau kita dibilangnya
mau kemana? Kita mau terbang. Oke, kita mau terbang gitu loh. Kita rata-rata bilang kita nggak kerja, tapi kita terbang. Oh, mau terbang kemana? Gitulah ya. Itu satu poinnya. Terus banyak hal poin berikutnya. Artinya keuntungan jadi cabin crew itu kita bekerja dalam satu tempat yang tidak di ruangan melulu gitu ya, dalam satu ruangan tertentu gitu, atau ya paling kemana-kemana juga di darat aja. Nah ini unik lagi, kita kerja di atas gitu, kita kerja di udara gitu ya. Nah itu banyak hal yang mempengaruhi jadi cabin crew itu. Kenapa kerja di atas itu kayaknya kok unik banget gitu, karena memang kita bekerja dalam pesawat yang memang itu dalam kondisi yang pressure gitu ya. Pressure dalam kondisi fisiknya, pressure pekerjaan kita sendiri yang kita harus bisa menyelamatkan penumpang, diri kita juga orang lain gitu loh. Terus kita dibuat semaksimal mungkin kita harus bisa memberikan kenyamanan kepada penumpangnya gitu loh. Biar terbangnya enak gitu ya, merasa aman, merasa dengan adanya kita tuh wah ada krunya nih gitu loh. Krunya melayani kita dengan ramah gitu ya, nggak melulu dengan ketemu orang tuh kayaknya, karena kita dituntut untuk selalu ramah, kita dituntut selalu memberikan kenyamanan buat penumpangnya gitu loh Kang. Betul. Dan banyak hal lainnya deh gitu ya. Dan keuntungannya lagi sekarang yang saya rasakan kalau saya udah nggak kerja lagi jadi cabin crew, itu saya bisa berdealing atau berkomunikasi atau beradaptasi dengan orang itu lebih mudah gitu loh. Lebih terbiasa jadinya gitu loh. Nggak kaku gitu. Jadi betul. Public relation saya, skill communication saya itu sudah terlatih selama sekian lama saya terbang jadi cabin crew. Oke. Jadi ukurannya kalau di pesawat itu nyaman dan enggaknya penumpang itu bisa kelihatan kalau Kalau ribut berisik atau segala macam itu nggak nyaman. Kalau udah pada bobo itu udah aman nyaman gitu ya. Soalnya di dunia keneh Cuma kita yang kantornya kalau ngeliat ke jendela itu awan. Yang lain enggak. Paling ngelihatnya ada parkiran, kita ngelihat keluar tuh awan. Nah, Encang sama yang lain juga. Artinya seorang kabin kru atau pramugara itu harus ada pelatihan atau pendidikan khusus tentunya ya, yang tidak sama dengan pelatihan di kabin-kabin yang lain khususnya ya. Ada mungkin kabin di kereta dan sebagainya. Ini bicara tentang pelatihan atau pendidikan dari PAT sendiri, apa sih PAT ini atau Visindo Air Training ini punya program seperti apa? Ini siapa ini? Pak Mas Kang Tia. Jadi begini, Mang. Jadi begini. Terus begini ya. Ini mulai Sunda. Sudah campur gitu ya. Mulai Sunda nih, saya mulai pusing nih, Bang. Sebenarnya ini muncul VAT itu sudah lama ya, dari tahun 2015-an gitu ya. Cuman setelah kita dulu sebelum di VAT ini kita tergabung di satu lembaga gitu. Lembaga sama juga lembaga sekolah pramugari. Tapi kebetulan setelah di sana beliau-beliau ini tidak di Bandung, sudah jauh dari Bandung gitu ya. Nah, tahun 2017 saya pun sudah lama lepas dari lembaga itu. Akhirnya punya tuh keinginan gitu. Keinginan mengadakan atau bukan mengadakan ya, istilahnya jadi ingin membuatlah sebuah lembaga yang pure, yang benar gitu, yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya yang menengah ke bawah gitu. Karena kan profesi ini diminati bukan hanya kalangan menengah ke atas, betul. Menengah ke bawah juga ada. Ada banyak malah gitu ya. Tetangga saya kalau ditanya satu-satu pada nanya pengen jadi pramugari semua. Anak kecil juga tanya pengen jadi pramugari gitu ya, gitu. Karena seperti itu. Nah, dari situ kita pengen, tapi bagaimana bisa enggak gitu ya, yang bisa terjangkau oleh menengah bawah. Makanya waktu itu saya ngobrol dengan mereka, kenapa enggak kita bikin lembaga sendiri gitu ya. Apa nih lembaganya gitu kan? Ya udah Visindo aja, Visindo Air Training gitu. Baru itu 2017. Tujuannya apa nih gitu? Kita mendirikan lembaga ini. Ya udah, kita ingin edukasi masyarakat bahwa kita ingin mendidik supaya
calon pramugari ini profesional tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Gitu Mang. Jadi dari awalnya seperti itu. Jadi supaya kita bisa membina, mendidik calon-calon yang mau ingin jadi pramugari atau pramugara itu dengan cara profesional tapi dengan biaya yang bisa terjangkau gitu. Iya. Makanya kemarin pada tahun itu kita akhirnya kita rancang programnya sedemikian rupa, bisa nggak nih? Oh ternyata bisa gitu. Alhamdulillah tahun 2012 kita sudah mulai bisa buka gitu tahun itu. Nah itu seperti itu gambarannya. Saya tertarik dengan harga terjangkau dan untuk PAT ini juga disediakan untuk kalangan menengah ke bawah. Betul. Ya. Harga terjangkau itu saya masih ragu. Bukan berarti murah ya. Bukan berarti murah ya. Harga terjangkau. Bukan murahan juga gitu. Sedangkan Cang, maaf, yang saya tahu bahwa sekolah pramugara atau penerbangan khususnya itu masih dalam asumsi masyarakat mahal tentunya. Karena ini mahal karena memang tadi fee-nya juga besar dan sebagainya. Kenapa PIT sampai bisa membuat program ini menjadi lebih terjangkau dan untuk dikhususkan mungkin ke masyarakat menengah ke bawah? Emang ada visi atau kiat khusus dari PIT ini? Jadi seperti yang tadi Pak Bater sampaikan tuh, sebelumnya kita udah ketemu di lembaga pendidikan di Bandung, bukan di VAT. Kemudian saya pindah sama Ruli pindah ke Surabaya waktu itu. Kemudian setelah balik ke Jakarta, saya sama Ruli makan di suatu restoran lah. Kita biasanya tuh punya feeling. Misalnya kita ngeliat seseorang nih, entah itu laki-laki atau perempuan, kita lihat secara performance, kita belum lihat isi otaknya dia. Secara performance, ini pantas dia jadi pramugari. Pantas dia jadi pramugari. Terus iseng saya tanya, Mbak, kenapa nggak pingin jadi pramugari? Saya iseng tanya gitu. Jawabannya dia, mau Pak. Terus sekolahnya mahal. Dapat jawaban kayak gitu, saya melirik-lirikan. Kesian ya, gitu, potensinya ada loh dia. Tapi sekolahnya mahal. Bikin yuk. Gitu doang kan bikin yuk. Ayo bikin, ketemuan kita bertiga, kita formulasikan dari kurikulum yang ada, terus materi-materi yang diberikan, mana sih yang perlu, mana yang nggak perlu gitu loh. Karena ada terkesan kayaknya diada-adakan. Sebenarnya nggak perlu dan itu kosnya mahal. Kosnya besar. Apalagi yang kosnya besar? Ini lagi gedung. Kita pampas lagi gedung. Karena kalau gedung misalnya gini, kita sewa di suatu tempat ruko lah katakan yang affordable, yang tempatnya memang layak untuk itu. Kita sewa setahun, katakan gitu ya. Setahun katakan misalnya 50 juta. Sekolah seminggu cuma 3 kali katakan misalnya. Seminggu cuma 3 kali. Dari seminggu itu ada 4 hari yang akan dipakai ruangan itu. Betul. Tapi biayanya tetap berjalan. Dan itu dibebankan ke siswa. Kan mahal jadinya. Jatuhnya pasti mahal. Yes. Kita maunya kita pakai, kita bayar. Nggak pakai, nggak bayar. Gimana caranya? Kita kerjasama sama hotel-hotel. Itu kos yang kita potong itu luar biasa. Makanya bisa kita dapatkan angka sebegitu. Dan lagi yang lebih mengejutkannya lagi, kan banyak tuh teman-teman saya yang kita minta bantuan, ngajar dong di tempat kita gitu, bantuin gitu. Dia juga sudah pernah diminta bantuan ngajar di tempat yang lain. Begitu kita kasih fee komisinya, nggak salah ngasih fee-nya gede banget lo ngasih fee gitu. Cari fee yang lebih besar dari kita, gue bayarin sisanya. Itu nggak ada. Kenapa? Sebegitu ininya kita udah fee-nya yang dapat instruktur besar, tapi biaya yang untuk si ininya si calon siswanya itu murah. Karena itu dia, Mang. Jadi kita pangkas semua yang nggak penting, yang nggak perlu kan. Tapi bukan berarti mengurangi sama sekali tidak materi utama dari sekian. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan kita bolehlah istilahnya adu knowledge siswa kita dengan yang lain, adu knowledge kita berani gitu loh. Karena kita mengajarkan sesuai dengan pengalaman yang kita punya. Sesuai dengan knowledge yang kita punya. Jadi kita bukan ada orang ground staff yang bukan pramugari atau pramugara, tapi ngajar pramugara. Karena apa? Karena dia cuma kerja di airline.
tapi sebenarnya dia bukan pramugara gitu. Kalau di sini kita ya memang saya ini pramugara, memang pramugari yang istilahnya tahu persis tahu persis bidang gitu ya, gitu ya. persis mengenai itu. Jadi yang kita sampaikan itu sesuai dengan pengalaman Saya kita, percaya kita tahu punya. persis karena dari tadi saya pilih ngelihat orang selewat aja kayak orang mencari bakat nih, orang bakat bisa seperti itu ya. Karena tanpa sadar kita Bisa ya, Pak? Iya, Bisa, terasa bisa. gitu loh. Ini potongannya pas buat jadi pramugara gitu loh. Potongannya doang nih, kita belum lihat brandnya gitu, potongannya doang gitu loh kan. Itu terasa dengan sendirinya seperti itu gitu, karena keseringan gitu loh kita ketemu teman kolega kerja, ya potongannya seperti ini potongannya seperti ini, jadi Sudah terpatri, tergambar gitu, udah tergambar gitu. gitu. Pas banget ya buat jadi pramugara gitu. Nah, untuk PAT sendiri ini di Purwakarta udah terbentuk berapa bulan, berapa tahun ke belakang ini? Kalau di Purwakarta, VAT itu berdiri di tahun 2020. 20 udah 2 tahun ke belakang ya. 2 tahun yang lalu, karena memang pas kelas pertama itu langsung pandemi ya, Iya. kalau tidak salah. Kita Aduh, waktu itu pandemi mengadakan ini. betul. Kita itu dulu ngadainnya di Hotel Harper. Di Harper ya. Kegiatannya, Di ya. Hotel H. Ya, Hotel H, ya Hotel H ya. Maaf. Nah, kemudian pindah lagi ke hotel yang satu lagi, dan insya Allah di tahun ini kita di sini. Gitu, Di kelas udah kelas punya tiga. kelas langsung sendiri sekarang ya. Kemarin masih dari panggung ke panggung. Nomaden. Iya. Sekarang sudah punya panggung sendiri Ya, dan betul. alhamdulillah. Dan sudah berapa angkatan yang Untuk di PAT Purwakarta sendiri baru 1 angkatan. di PAT Purwakarta Betul. sendiri baru 1 angkatan ya. Artinya ada PAT cabang daerah lain. Iya, pusatnya kalau PAT itu di Bandung, Mang. Oh, di Bandung. Bandung. Nah, kita tuh sudah ada, kalau di kita sebutnya bukan cabang sih ya. Oh, bukan cabang. Tapi sebutnya mitra PAT, karena memang di sini juga disebutnya sebagai direktur PAT-nya juga yang ada di sini di PAT, bukan Teh Desi. Kita tuh udah ada di Lombok, di Depok, kemudian di Purwakarta dan Subang gitu. Jadi kita udah ada mitra hampir ada 3 gitu ya. Pusatnya ada di Bandung. Kemarin sebenarnya kalau yang Purwakarta itu sendiri ada yang ke Bandung ya, Yeah. yang kelas eksklusif. Dari Jadi bisa begitu, betul. Jadi misalkan siswa yang misalnya dia asalnya dari Purwakarta nih gitu ya, tapi tinggalnya di Bandung. Nah, itu bisa ke Bandung gitu. Jadi bisa seperti itu, Mak. Jadi fleksibel gitu kalau Iya. kita, jadi bisa kemana aja, dan harganya juga sama gitu, harganya sama. Dan kecuali di beberapa tempat yang secara operasionalnya tinggi gitu ya, itu yang akan membedakan, menyesuaikan. Artinya juga tingkat penyerapan atau keinginan dari masyarakat terhadap menjadi pramugari atau pramugara ini menurut PAT sendiri sampai saat ini tinggi nggak sih sebenarnya? Ini Kang. Oke, Mungkin sebelum melihat ke situ ya Kang, Ya. kita bisa mereview sedikit bahwa dunia penerbangan itu turn around-nya itu cepat gitu ya. Sangat cepat. Sangat cepat sekali. Perputarannya. Jadi, nah yang tadi kita bicara sebelumnya kan, kalau Akang tanya kenapa kok kayaknya mesti muda-muda Oh, gitu iya, mereka iya. jadi cabin Iya, iya. crew. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi ya. Iya betul. Ini kita bicara nggak cuma yang domestik atau internasional airlines gitu, Betul. tapi dua-duanya ini punya atmosfer yang sama gitu Yeah. loh. Jadi kebutuhan cabin crew itu cepat sekali ya, apalagi kalau Betul. misalnya mereka tambah pesawat, tambah rute gitu ya. Betul, Nah, betul. ya kayak kita bicara ada beberapa airlines itu nggak cuma di Indonesia, tapi di Thailand, di Filipina, dan itu banyak lagi brands yang lainnya gitu loh. Belum lagi bicara masalah airlines internasional yang cukup besar gitu, yang bintang 5 itu satu pesawat mereka let's say bisa cabin crew bisa 10, bisa 12 gitu loh. Jadi banyak gitu loh. Jadi apalagi kan sekarang mungkin terakhir kita punya pesawat Airbus 380 itu 2 lantai pesawat itu saya dengar krunya ada 20 orang lebih gitu di Kru sana. itu ya, bukan Kru, penumpang. baru krunya aja. Nah, itu karena kebutuhan itu tadi gitu Iya. loh. Kalau memang kita buat sekolah ini memang diperuntukkan untuk itu gitu loh. Jadi kadang-kadang juga yang baru join untuk jadi cabin crew itu mereka let's say 2 tahun udah selesai kontraknya, karena mereka nggak mau lagi jadi cabin crew gitu. Kadang ada yang sekian tahun lamanya
kayak seperti Kang Encang itu udah berapa tahun dia jadi udah paling senior udah paling kelihatan dari kelihatan senior dalam usia juga gitu. di muka nggak kelihatan tapi auranya kelihatan. Ya itu jadinya memang minat untuk jadi cabin crew ini lumayan tinggi gitu loh. Jadi ya itulah makanya kita buka lembaga ini, kita bantu siapapun yang memang minat untuk jadi cabin crew, karena banyak kalau kita lihat juga persyaratan jadi cabin crew itu juga bukan melulu masalah fisik gitu ya, masalah cantik ganteng bukan gitu loh, tapi kan mereka cari apa sih gitu loh, mereka cari personality, mereka cari benar-benar orang yang memang bisa melayani gitu, bisa ketemu dengan orang enak. Nah itu yang sulit, yang belum tentu semua. Belum tentu semua. Gitu. Betul. Itu yang sulit dan jadi ajarkan di ini salah satunya ya, bukan tentang teknis penerbangan atau pesawat, bukan. Teknis dalam artian ruang lingkup kita sebagai pramugara, iya. Bagaimana dasar-dasar itu ada, cara membuka pintu, terus yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan apa sih alat-alat keselamatan yang ada di dalam pesawat. Setidaknya dia harus tahu bagaimana cara pakainya, alokasinya di mana gitu loh. Itu tuh kita ajarkan secara general, tapi kalau untuk secara spesifik mengenai pesawatnya, istilahnya kalau kita itu namanya rating. Ratingnya pesawat apa nanti di airline-nya akan diajarkan lagi. Misalnya pesawat ini pakai rating Boeing, ya udah sekolahnya sekolah Boeing. Pakai Airbus ya sekolahnya sekolah Airbus gitu. Ini pengen nanya ini saya, selama menjadi pramugara ada pengalaman unik nggak sih? Oh saya pernah. Oh ya kan pasti guys. Jadi, pengalaman unik itu, tapi kan justru jadi mengasihkan ya. Itu kalau gimana? Saya ini yang berhubungan dengan safety waktu itu. Kebetulan saya terbang dari mau kembali ke Jakarta gitu ya. Kalau nggak salah saya lupa, dari daerah Sumatera lah saya lupa ya. Nah itu saya sempat kejadian emergency dekompresi, artinya kondisi pesawat itu oksigennya ada yang hilang di dalam pesawat gitu, ada yang berkurang gitu. Akhirnya mereka drop, dan itu lubang yang keluar oksigen yang langsung keluar dari atas itu kejadiannya saya masih surfing penumpang, saya masih kasih makan minum, dan itu lumayan agak shock gitu ya saya, karena akhirnya ya kita harus melaksanakan drill apa yang sudah selama ini kita training gitu loh, kita bantu semua penumpang, akhirnya alhamdulillahnya selamat semua. Dan kita mendarat di waktu itu kalau nggak salah di mana ya, tapi di sana itu tidak ada representatif airlines yang ada. Jadi kita turun tangan lagi untuk bantu penumpang di darat itu gitu loh. Jadi penanganan pertamanya cari landing. Kita harus landing. Yang terdekat, sesegera mungkin kita secepatnya yang terdekat gitu. Dan kebetulan di sana waktu itu tidak ada representatif airlines kita. Tidak ada apa istilahnya orang kantor atau perwakilan kita di sana. Sehingga betul-betul harus turun. Tadi awak kabin untuk bantu mereka sebanyak itu. Alhamdulillahnya kita baik-baik aja, mungkin nggak ada luka, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau pesawat dalam kondisi oke juga. Cuman ya akhirnya didatangkan pesawat baru dari Jakarta, dan bawa lagi penumpang kita balik ke Jakarta, gitu Kang. Promo-promo sekarang yang ada di PAT sendiri nih Kang Tiar, khususnya untuk di Purwakarta, di siapa tahu nanti dari program ini kan banyak yang nonton juga. Amin. Harus dong harus apa saja sih yang ditawarkan oleh PAT, promo-promo dan programnya, dan terutama ini kemana sih daftarnya kalau mau ikutan di program PAT? Ya, ini kalau yang mau daftar dulu mungkin Bang ya. Kalau mau daftar silakan nanti bisa ke Teh Desi di sini lah mungkin ya. Nanti ada dan nanti dibuat ya di sini ya, di kolom bawah ya. Untuk kelas sendiri kita ada dua, Bang. Satu kelas reguler, yang kedua kelas eksklusif. Nah, yang membedakan memang jumlahnya satu. Jadi jumlah satu ruangan untuk kelas reguler itu di maksimalnya di 10 sampai 15 maksimalnya. Kalau minimalnya di 5 orang. Itu yang membedakan. Kalau di tempat lain itu bisa sampai 30 gitu. Eksklusif bener ya. Itu baru reguler, Pak. Baru reguler itu. Oh, itu masih reguler ya. Betul.
eksklusifnya itu minimal kita 1 orang. Dan Privat bener itu. Iya, betul. Privat betul. Karena tadi kita ingin menciptakan, tadi kan kalau disambungkan dengan tadi pembicaraan Encang gitu ya, Kang Uwi, ini profesi yang unik gitu, nggak bisa semua orang bisa, tapi semua orang ada yang pengen gitu, banyak orang yang pengen, tapi tidak sembarangan orang. Makanya di sini kita tidak ingin menjanjikan apapun, tapi kita ingin mendidik mereka menjadi lebih profesional gitu. Ketika nanti mereka siap rekrutmen, mereka udah siap dari segi mental, kemudian komunikasi skillnya, personality-nya. Nah, itu yang kita ingin tampilkan dari visioner tadi. Jadi bukan sembarangan dia keluar dari lembaga terus dia ya cuma bisa dandan saja. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Nah, itu. Jadi untuk kelas eksklusif tadi kembali Mang bahwa minimalnya 1 orang, maksimalnya 3 orang. Itu kelas eksklusif. Bagaimana biaya? Biayanya mau disebutkan saja atau nanti di sini saja ya? Biayanya ada di sini, nanti sampaikan ditanyakan aja ke Teh Desi. Insya Allah terjangkau sekali. Siap. Betul. Oke, jadi gitu. Sobat JMN Channel, ternyata persyaratan atau pendaftarannya dekat di Purwakarta ya. Ya. Ada. Tapi persyaratannya apa aja sih? Karena lupa saya. Apa harus tinggi badan jelas ya? Kalau tinggi badan Tinggi biasanya badan, tinggi ya. badan. Ya. Apa aja persyaratannya sih? Kalau mungkin kalau persyaratan lebih ininya bagusnya oleh langsung sama yang di bidang aviasinya. Kalau untuk tinggi badan, nah yang wanita itu 160. 160. Kalau yang laki-laki minimum 170. Kenapa 160? Karena kita harus nutup head track. Kalau terlalu pendek dia nutup head track. Nggak nyampe ya. Masa minta tolong penumpang gitu kan gitu. Jadi dia harus betul. bisa gitu loh kan. Betul. Tinggi badan seperti itu, kemudian berat badannya proporsional. Kita tuh ada kita timbang antara berat badan dan tinggi badan proporsional atau tidak. Kalau di lembaga kita andai kata memang dia overweight lebih, kita kasih tipsnya untuk menurunkan berat badan sampai dengan tingkat idealnya. Atau kalau misalnya dia kurang berat badannya, ya kita usahakan untuk ditambah lagi dengan berat badannya dengan tips-tips yang kita berikan gitu loh kan. Kemudian kacamata boleh maksimum -3. Kacamata masih boleh. Maksimum -3. Kemudian tato nggak boleh di yang terlihat di tangan, nggak boleh. Kemudian apa lagi ya, Wi? Tinggi berat profesional, bahasa karena bahasa Inggris itu keharusan, Wajib itu Maya. wajib itu fardu ain gitu ya namanya. Use introduction pakai bahasa Inggris Ah. kalau nggak ngerti kita apa karena- nanti Iya. atau Karena buku manualnya meskipun itu airline Indonesia itu manualnya selalu bahasa Inggris. Inggris ya. Ya, ada bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana bacanya, nanti dia kan sebutan juga. Lulusan terakhirnya SMA ya. SMA. SMA Iya, ya. SMA. SMA Fresh ya. Enggak. Iya, SMA Usia fresh. berarti? Wow, dia tuh antara 18 sampai dengan untuk yang inisial. Inisial tuh istilahnya baru pertama kali mau join, mau menjadi pramugari atau pramugara. Kalau istilahnya ada lagi yang namanya expri expra tuh artinya dia sudah pernah terbang, sudah pernah jadi pramugari, pramugara gitu dia. Nah, kita bicara yang inisial. Inisial itu 18 sampai dengan 25 maksimum umurnya gitu. Jadi andai kata memang sekarang kan lulusan SMA kan 17 juga udah lulusan SMA. Iya benar. Jadi kalaupun dia mau daftar umur 17, oke nggak apa-apa. Untuk daftar ke airline-nya dia mungkin belum bisa, tapi justru itu privilege-nya dia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Misalnya saya bilang kamu berat badan kurang atau berat badan kelebihan, setahun itulah dia perbaiki. Mempersiapkannya Yes. lebih awal gitu. Setidaknya dia tahu ini minusnya saya di sini, kurangnya saya di sini. Bahasa Inggris kurang, les bahasa Inggris. Jadi begitu masuk umur 18 udah siap tempur. Jadi itu pembinaan di Visindo tuh, Bang. Jadi tidak sekedar hanya mereka sudah keluar sudah aja beres. Tapi memang sama kita dibimbing. Kenapa juga bimbingan karir kalau kita sebutnya kan? Dibimbing terus sampai memang kita berharapnya mereka sampai memang lolos gitu. Dan tadi betul yang dikatakan oleh Kang Jeffrey bahwa usia di 16, 17 bisa, karena itu peluangnya lebih besar. Bukan lebih besar masuknya, tapi untuk mempersiapkan dirinya. Betul. Karena kan untuk masuk itu tidak sembarangan yang tadi kita sampaikan, tidak sembarangan. Jadi persiapannya di usia muda itu lebih bagus gitu, lebih bagus.
Makanya namanya juga bukan pengajar atau instruktur, lebih ke mentor mungkin Mentor, ya. betul. Mentor Leres tuh pisan. tandem gitu ya, jadi menggiring, mengawal. Gitu. Makanya saya suka Karena bilang kebanggaannya mungkin juga pada lulusan PAT benar, masuk benar. gitu ya. Saat itu bayaran yang terbesar buat saya. Saat saya mengajar dengan siswa-siswa saya, kemudian mereka lulus terbang nih ya, ketemu nih di airport misalnya, Pak, dia sudah geret koper, sudah dengan seragam airline, itu bayaran yang paling besar buat saya. Kepuasan gitu ya. Knowledge saya kepake, itu jadi. Dan sampai saat ini dari PAT sendiri ada ya Kang? Iya. ada. Makanya seneng banget itu. Bisa lihat di bayaran Instagram buat saya kami gitu. lah nanti ya. Di Seneng Instagram banget, kami. seneng banget. Calon alumni-alumni yang sudah lolos. Saya selalu bilang sama siswa-siswa saya, mau nggak kamu saya tolongin jadi pramugari atau pramugara? Mau Pak. Tapi kamu tolongin saya. Bingung kalau gimana Bapak menolongin saya, tapi saya masih menolong Bapak gimana dalam arti Saya juga bingung. dalam arti gimana? Jadi gini, kayak tadi saya bilang, kamu jangan lagi begadang atau kamu harus olahraga ini, turutin apa yang kita bilang. Karena kita mau berbusa ngomong seperti apa kalau di rumah Betul. nggak mau nurutin apa kata kita, susah kita. Betul. Karena yang mau dibentuk dia, bukannya saya gitu loh. Jadi saya cuma kasih instruksikan begini. Nah, kamu harus tolong saya dengan apa? Ikutin apa yang saya instruksikan. Jadi begitu ya teman-teman sobat JMN Channel. Jadi di PAT atau sekolah penerbangan ini atau awak kabin seperti ini adalah membentuk yang terutama disiplin, kepribadian yang baik untuk pelayanan di keselamatan penumpang di pesawat khususnya. Nah, ini mungkin karena sudah banyak yang kita obrolkan Kang Jar sama Kang Uwi ya. Semua mungkin ada harapan-harapan atau pesan-pesan terakhir yang perlu disampaikan ke sobat atau teman-teman JMN. Oke. Pesan-pesannya ya untuk mereka yang berminat mau jadi awak kabin, pramugara, pramugari. Ya kita bilang dari awal tadi bahwa pekerjaan ini adalah unik gitu ya. Jadi siapa aja bisa sebenarnya bisa jadi. Tapi kecuali saya ya. Saya pun enggak. Ya itu kan sekarang. Kan sebelumnya bisa aja gitu. Soalnya kalau kayak gini saya nyerah. Mau nurunin berat badannya gimana caranya gitu? Apa perlu saya kulitin gitu kan susah. Taduh saya belum selesai. Artinya gini, siapa aja bisa jadi pramugara, tapi siapa juga belum tentu bisa jadi cabin crew. Saya juga sering bicara dengan sahabat saya bilang, pekerjaan kita ini belum tentu semua orang bisa gitu loh, jadi kerja jadi kayak kita. Nah artinya kalau emang benar-benar minat gitu, keinginannya besar, mau jalan-jalan, mau ketemu orang, mau digaji cukup lumayan, lulusan SMA gitu loh Kang, gaji yang cukup besar gitu, terus pekerjaan inilah yang jadi lahan untuk mencapai cita-cita itu. Nah seperti apa yang katakan Kang tadi, kita bantu kamu ya kamu bantu kita. Jadi kalau tinggi beratnya sudah mencukupi, terus itu digali lagi, umpamanya bahasa minimal kan 2 nih sekarang ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris umpamanya. Kalau bisa lagi dibantu dengan bahasa asing yang lainnya 3 bahasa, wah itu gampang banget gitu loh. Nah terus kepribadian, personality itu mesti dibentuk dari sekarang. Jangan males-males ya, jangan gampang nyerah. Saya bilang tadi belum tentu begitu dia daftar di perekrutan pramugari dan dia langsung terima. Kalau nggak keterima ya sudah hajar lagi terus kejar yang memang jadi passionnya dia gitu loh. Jadi terus lebih mandiri gitu ya, lebih istilahnya punya nilai plus di dirinya masing-masing. Itu yang pada akhirnya interview tuh akan melihat, oh dia oke nih gitu loh, dia pantas nih jadi cabin crew di tempat airlines kita gitu. Karena masing-masing airlines semua punya visi yang beda-beda mengenai cabin crew-nya gitu. Jadi belum tentu dipukul rata semua nih, wah tinggi, cantik, ganteng, bla bla, no gitu. Ada juga beberapa yang mereka nggak perlu cantik gitu loh, mereka nggak perlu ganteng, tapi dia innernya ada nih gitu loh, personality-nya dapet nih, orangnya baik gitu. Nah itu yang dicari yang seperti itu Kang. Jadi feeling tadi mungkin ya, karena kalau bicara skill mana mungkin jadi lulusan dari sekolah atau pelatihan kabin skill nggak bagus, tapi ini feeling nih, attitude dan sebagainya bagus. Seperti itu ya Kang. Dari Insang? Ya seperti yang udah disampaikan sama Kang Ruli tadi, intinya gini, kalau memang mau mewujudkan apa yang jadi keinginan, passion gitu, jangan setengah-setengah.
Jangan setengah-setengah. Kita bekalin semuanya, knowledge-nya, performance-nya, grooming itu apa ya? Cara berdandannya dia gitu. Kita udah bikin jadi satu paket yang utuh untuk bisa dipakai di suatu airline gitu loh. Nah, dia tinggal mempersiapkan mentalnya dia gitu loh. Once dia menghadapi obstacle, handicap atau rintangan, ya jangan nyerah begitu aja, hajar terus gitu loh. Karena siswa kita yang sudah terbang sekarang di salah satu airline di Indonesia pun dia bukan kali pertama, itu yang kedua apa ketiga gitu loh. Ketiga dia baru lulus dari situ gitu. Ya alhamdulillah dia menjalankan apa yang kita sarankan gitu loh. Maunya seperti itu gitu. Jadi jangan menyerah lah untuk survive. Yang lagi kebanggaan lagi kalau misalnya dia udah terbang, terus dia terbang bawa orang tuanya. Wah, itu ya. Itu anak saya tuh gitu. Wah, itu Terharu saya. biasa. Kenapa anak saya nggak jadi pramugara ya? Nuncang. Sekarang dari Kaktiar. Kalau dari saya mungkin bagi yang punya cita-cita atau mimpi jadi pramugari atau pramugara, disinilah tempatnya gitu. Silakan datang ke kami, buktikan bahwa kamu bisa gitu. Dan insya Allah kita akan bimbing sampai benar-benar berkualitas dan bisa diterima di airline. Itu yang bisa kami berikan. Mantap, keren. Demikian. Encang, Kang Tiar, Kang Ul juga semuanya ngobrol sudah banyak nih. Mudah-mudahan teman-teman Sobat JMN Channel bisa mengikuti dan menyimak obrolan kami dan menjadi inspirasi khususnya untuk teman-teman di Purwakarta. Hatur nuhun atas kedatangannya. Ini panjang lebar nih hampir. Sekali lagi untuk teman-teman JBP, jadi begini podcast, ketemu lagi di JBP selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.